Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial video yang akan saya presentasikan ini adalah kita akan membahas tentang metode transportasi. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, ada beberapa hal yang perlu dibahas tentang metode transportasi. Pengertian metode transportasi adalah pendekatan kuantitatif yang dapat membantu perusahaan untuk menentukan biaya distribusi produk, khususnya ketika perusahaan memiliki lebih dari satu fasilitas dan tujuan pengiriman. Jadi di sini metode transportasi biasanya umum digunakan oleh perusahaan untuk membantu menentukan biaya distribusi produk. Ya, khususnya ketika si perusahaan ini dia mempunyai lebih dari satu fasilitas dan ada lebih dari satu tujuan pengiriman. Nah, untuk menentukan tujuannya adalah untuk menentukan pola pengiriman yang meminimumkan biaya distribusi. Nah, yang harus diperhatikan di sini ya, tujuan utamanya adalah untuk meminimumkan biaya distribusi sekaligus memenuhi permintaan yang muncul dari setiap tujuan pengiriman. Manajer operasi dalam praktek penentukan metode transportasi biasanya memerlukan beberapa kali uji coba untuk menentukan pola distribusi yang paling meminimumkan biaya. Jadi nggak cuma sekali aja, tapi bisa berkali-kali, sehingga berkali-kali uji coba dan menentukan pola distribusi yang paling meminimumkan biaya. Nah, dalam model transportasi, untuk menentukan biaya produksi yang minimum, seorang manajer operasi bisa menggunakan metode transportasi yang memiliki dua macam solusi. Ya, solusi ini adalah satu paket. Jadi ketika kita memilih satu solusi awal, initial solution yang mana ada metode NWCR atau Northwest Corner Rule, terus ada FAM atau Vogel Approximation Method, terus ada least cost. Ya, ini initial solution. Jadi pilih salah satu dan harus berlanjut ke solusi akhir. Jadi nggak bisa terpisah satu solusi awal begitu menyelesaikan dengan satu solusi awal terus sudah selesai gitu, enggak, tapi harus pilih salah satu solusi awal kemudian langsung dilanjut ke solusi akhir. Solusi akhir juga dipilih salah satu terminal solutionnya, bisa pilih metode SS atau stepping stone, atau yang kedua ada modified distribution method. Nah, seperti tadi yang saya bilang, jadi ketika solusi awal dilakukan, biaya yang dihasilkan belum dapat dikatakan sebagai biaya minimum. Jadi ketika solusi awal dilakukan, maka mau nggak mau harus dilanjutkan dengan menggunakan solusi akhir. Hanya saja si solusi akhir ini, terminal solution, juga tidak dapat dicari sebelum didapat solusi awal terlebih dahulu. Nah, metode transportasi ini dilakukan dengan menyusun tabel transportasi terlebih dahulu yang ada isinya sumber, tujuan distribusi barang, jumlah kapasitas, dan permintaan dari berbagai sumber dan tujuan tersebut. Yang perlu diingat lagi ya, ini aturan utama model transportasi. Ketika initial solution dan terminal solution dipilih, itu adalah satu paket. Jadi nggak bisa kalian memilih kalian menentukan terminal solution tanpa terlebih dahulu menentukan initial solutionnya. Dan initial solution bukan merupakan jawaban akhir tanpa terminal solution. Jadi ketika menyelesaikan sebuah initial solution, mau nggak mau harus berlanjut ke terminal solution, satu paket. Jadi nggak bisa satu-satu seperti yang tadi saya bilang. Ini yang perlu diingat ya aturannya ya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah contoh dari bentuk standar tabel transportasi ya. Di sini ada komponennya ada beberapa, yaitu X ya. Yang mana X aja? Ini X nih. X itu menunjukkan biaya transportasi per unit yang ditimbulkan. Nah, nilai X ini memiliki angka-angka yang berada di masing-masing kotak nih. Ada X1, X2, X3, nilainya pasti beda-beda. Tergantung pada alternatif transportasi yang digunakan. Terus kemudian ada Y itu menunjukkan jumlah kapasitas yang dimiliki oleh fasilitas sumber pengiriman. Nah, ini ya. Terus ada yang terakhir ada W, menunjukkan jumlah permintaan dari masing-masing tujuan. Ya, ini W ya. Terus ada juga nih sebelum terakhir ya, saya lupa ada satu lagi. Ini W tadi ya. Ada Z. Z menunjukkan total permintaan dan kapasitas. Nah, jumlah dari W 1, 2, 3 ditambah nih 1 tambah 2 tambah 3 ditambah
Y1, Y2, Y3 itu harus memiliki nilai yang sama. Jadi Z ini jumlah dari Y1 tambah Y2 tambah Y3, ada W1 tambah W2 W3, ini jumlahnya harus sama, yaitu Z. Ini Z ya. Oke, kita akan bahas lagi. Tadi udah ada bentuk tabel, bentuk dasarnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk gimana caranya kita ngitung initial solution. Yang pertama kita akan bahas tentang gimana cara menggunakan model transportasi NWCR atau Northwest Corner Rule. Seperti namanya, Northwest Corner Rule ini solusi awal dilakukan dengan melakukan alokasi dari bagian paling atas kiri, paling atas sebelah kiri, sesuai dengan namanya Northwest ya. Kita lihat dulu bentuk tabelnya. Nah, ini contoh soal. PT Hayatayu sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kota. Ada 3 kota, A, B, dan C. Nah, ini yang disusun tabel transportasinya, biaya permintaan, biaya dalam dolar, permintaan dan kapasitas dalam unit. Permintaannya dijumlah di sini ya. 200 tambah 100 tambah 300, 600, Z-nya 600 ya. W-nya 200, 100, 300, terus Y-nya 150, 175, 275. Kalau dijumlahin sama-sama W dan Y-nya di sini sama-sama 600, Z-nya 600. Masing-masing X-nya ada di kotak yang kecil ya. Sekarang kita nyari apa yang harus dicari sih Pak kalau dalam initial solution. Jadi kita ada 3 pabrik dan 3 kota. Yang pertama harus dicari adalah ini, mengisi tabel besarnya seperti apa. Cara ngisinya gimana? Nanti kita bahas satu-satu dulu. Nah, ini biasanya sudah tertuang ada tabel seperti ini. Kita ngisinya gimana? Kita nggak usah ngisi tabel-tabel ini. Langkah pertama yang harus dilakukan, pengisian dimulai, tadi namanya adalah Northwest Corner Rule. Jadi pengisian dimulai dari pabrik 1 yang mengirim produk sebanyak 150 unit ke kota A. Kok 150 Pak? Nah, di sini dilihat kapasitasnya. Tadi kalau di sebelumnya ada totalnya 150. Kita mulai pengerjaan dari sini, jadi 150 kita ambil semua ke sini. Seret ditaruh ya. Taruh semuanya 150 di sini, berarti karena sini semua total sudah kapasitas 150 sudah terambil. Di pabrik 1 di kota B dan kota C di strip semua, strip. Karena kalau di sini ada isinya berarti totalnya lebih dari 150. Ya kan? Ya, coba dilihat dulu. Kemudian lanjut, karena di sini sudah ada 150, sekarang tadi kan udah mendatar, sekarang menurun 150 ya. Diambil total permintaan ada 200. 150 tambah berapa jadi 200, seperti tulis di sini 50 ya. Selanjutnya pengiriman dari beberapa 2 ke kota A sebanyak 50 unit untuk memenuhi permintaan kota A. 150 tambah 50 sama dengan 200. Karena sini sudah dapat 200, jadi di sini di strip ya. Lanjut. Nah, karena di sini udah terisi nih, 2 kotak ini udah terisi. Ini abaikan dulu semuanya. Yang strip ini udah terisi ya. Mendatar pabrik 1 udah terisi, menurun pabrik 1 di kota A juga sudah terisi. Sekarang kita tinggal nentuin ini, abaikan di sini cara ngisinya gimana nih Pak. Lanjut, karena di sini kita udah dapat 50 ya. Di logika saja di sini strip, di sini dia totalnya berarti permintaan adalah 100 di kota B. Maka di sini tulis 100 berarti di sini strip. Ini main logika aja ya. Karena di sini sudah ada 50 dan 100, kapasitas 175 berarti kurang berapa? 100 tambah 50 150. 175 kurang 150 berarti di sini tulis 25. Ya. Lanjut. Nah, di sini strip. Di sini sudah ada 25 tambah berapa supaya permintaan di kota C jadi terpenuhi 300. 25 tambah 275. Gitu ya. Lanjut. Semua kotak berarti sudah terisi ya. Kalian tinggal kita kali aja. Biaya transportasinya gimana cara ngitungnya? 150 kali 6 900 dijumlahin kali 50 kali 7 350. Terus 100 dikali 11 1100.
25 dikali 11 275, 275 dikali 12 3.300. Nah, yang dijumlahin, yang dikalikan maksud saya hanya yang ada angkanya saja di dalam. Yang strip nggak usah dikalikan. Setelah dikalikan semua, kemudian ditotal. Total biaya transportasinya adalah $5.925. Nah, ini bukan total biaya minimum. Ini hanya solusi awal. Jadi seperti yang tadi saya bilang, aturan bakunya adalah satu solusi awal, satu solusi akhir. Jadi kita pause dulu di sini. Nanti kita bahas lanjut ke solusi akhir. Kita bahas dulu semua solusi initial solusi yang ada di initial solution apa aja, baru kita lanjut ke solusi akhir. Nah, di ini bisa dilanjutin hasil ini total biaya transportasi bisa dilanjutin dengan metode stepping stone atau metode MODI. Tapi nanti kita lanjutin ya, setelah kita bahas semua solusi awal terlebih dahulu. Nah, bedanya di sini distribusi yang dilakukan biasanya sudah mendekati biaya minimum, sehingga biasanya hanya diperlukan satu kali perhitungan solusi akhir atau terminal solution. Langsung aja ke contoh soal. Contoh soal tadi angka-angkanya sama kayak yang sebelumnya. Nah, di sini sama ya jawabannya tabelnya sama kayak sebelumnya. Kapasitas pabrik 1 150, pabrik 2 175, pabrik 3 275. Jumlahnya segini semua sama. Terus X-nya 6 8 10 di pabrik 1 di kota ABC. Lanjut lagi. Langkah pengerjaannya ya, kita ngitung, kita tambahin satu kolom yang disebut sebagai biaya penalti ya. Apa yang dimaksud dengan biaya penalti? Biaya penalti adalah opportunity cost yang dihitung dari masing-masing kolom dan baris. Dilihat di sini di kolom, yang di sini biaya penaltinya, sedangkan yang di baris di sini. Cara ngitungnya gimana? Biaya penalti hitung dengan mengurangi dua biaya terkecil pada masing-masing baris atau kolom. Di sini misalnya di kolom A ada biaya terkecil berapa? 6 dan 4 ya. Selisihnya berapa 6 sama 4? 2. Kalau di sini biaya yang paling kecil berapa? 8 dan 5. Selisihnya berapa? 3. Di sini ada 10 dan 11. Selisihnya berapa? 1. Sedangkan kalau di sini 6 sama 8 selisihnya 2. 7 sama 11, 11 ada 2 ya, tetap aja kita ambil salah satu ya. Selisihnya 4. 4 sama 5 selisihnya berapa? 1. Udah ketemu di sini biaya penaltinya semua udah terisi ya. Kalau di permintaan ini nggak perlu terisi ya di Z-nya ya, sama kayak di kapasitas. Lanjut lagi, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, memilih satu biaya penalti paling besar dari baris atau kolom. Di sini 2 3 1, di sini 2 4 1. Mana yang paling besar? Tentu saja yang 4. Ya, yang paling besar dari baris dan kolom ya, 4 yang paling besar. Langkah ketiga, alokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Di sini tadi yang kapasitasnya karena di sini yang paling besar ya biaya penaltinya ya, kita ngambil yang di sini berarti baris pabrik kedua. Ini yang paling besar 175 kita alokasikan ke sel dengan biaya termurah. Ini 11, ini 11, yang biayanya sama ya. Nah, ini yang paling murah 7 karena paling kecil. Ya, kapasitasnya ditarik semua ke sini. Seret. Jadi 175 ditarik semua ke sini. Karena sini semua sudah terpenuhi kapasitasnya, berarti di di kolom yang B dan yang C itu di strip. Di sini sudah terpenuhi 175 ya, karena ditarik semua ke sini dengan biaya yang paling kecil tadi sesuai dengan angka 1C. Nah, karena kapasitas pabrik 2 telah habis, sehingga baris pabrik 2 dapat diabaikan pada perhitungan biaya penalti berikutnya. Oke, kita abaikan yang ini, pabrik 2. Sekarang kita cari lagi langkah yang kedua A, menghitung kembali masing-masing biaya penalti dengan mengabaikan baris dari pabrik 2. Karena ini udah dihitung ya, udah ketemu ya. Kita hitung lagi biaya penalti. Cara ngitungnya gimana? Kita ulangin lagi. Sini 6 sama 8 selisihnya berapa? 2. Ini diabaikan, nggak usah dihitung.
4 sama 5 selisihnya berapa? 1 ya. 10 sama 12 karena ini yang 11 sudah diabaikan, jadi 10 sama 12 ya. 10 sama 12 selisihnya berapa? 2. Ini juga udah diabaikan, jadi 8 sama 5 selisihnya berapa? 3. 6 sama 4 selisihnya berapa? 2. Nah sekarang lanjut kita cari satu biaya penalti yang paling besar dari baris atau kolom di perhitungan yang kedua. 2, 1, ini strip ya karena udah nggak dihitung ya. 2, 1, 2, 3, 2. Mana yang paling besar? Tentu saja yang 3 di sini. Permintaannya berapa? 100 ditarik ke yang X-nya yang paling kecil mana? 5. Berarti 100 tarik ke sini. Ya. 100. Di sini strip, di sini strip ya. Ini udah terpenuhi semua. Kolom kota B udah terpenuhi, berarti diabaikan juga. Lanjut lagi, balik lagi ke kotak ke kotak penghitungan langkah 3A. Hitung kembali masing-masing biaya penalti dengan mengabaikan kolom B dan lanjutkan seperti langkah-langkah sebelumnya. Ini yang diabaikan, ini juga diabaikan ya, sama, jadi ada 2 yang diabaikan. Jadi selisih 6 sama 10 berapa? 4. Selisihnya 4 sama 12 berapa? Selisihnya 8 ya. 10 sama 12 selisihnya 2. Ini diabaikan ya. Di sini selisihnya 6 sama 4 berapa? 2. Sehingga 2 strip karena ini diabaikan. Ini 2 juga. Ini 4. Ini strip karena diabaikan juga tadi yang di perhitungan langkah yang pertama. Dan ini 8. Mana yang paling besar? Tentu saja 8. Ya, lanjut ke langkah 3B. Kalau di perhitungan yang paling 8 paling besar, di sini udah kepake 100 kan. Sementara di sini masih 275. 275 kurangi 100 berapa? Masih ada 175. Karena di sini di atas udah 175. 275 kurangi 100, maaf, 275 kurangi 100, 175 ya. Karena di sini tadi udah terisi ya 175 dan di bawah di sini harus terpenuhi 200, jadi ambil aja selisihnya. 200 kurangin 175 berapa? Berarti sini 25. Sementara kalau dijumlahin 25 tambah 100, 125 kan. Berarti di sini berapa? Nanti kita hitungnya. Lanjut lagi. Sel dengan biaya termurah ya kita alokasikan di sini. Tadi kan di sini 275, kita tariknya ke sini ke 4 ya. Tadi karena di sini yang harus dipenuhin sel yang paling kecil, jadi 275 ke 4 ditariknya di sini yang terpenuhin. Yang 12 kita abaikan dulu karena ini sel yang paling besar. 175 tambah 25 berapa? 200. 25 tambah 100, 125. Kita berarti masih punya simpanan 100. 100 ini nanti ditaruh di mana? Kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. Ini udah kepenuhin ya, 200 sama 100 ya. 200 100 sudah terpenuhi. Di sini masih ada yang kurang 300. Kita pakai apa cara ngitungnya? Kita pakai nalar ya. Kita nggak usah lanjut lagi pakai perhitungan biaya penalti. Caranya gimana ngitungnya ya? Ini kan belum terpenuhin, ini belum terpenuhin. Cara masukin ini mau dimasukin berapa, dimasukin berapa, kita nggak bisa kan hitungnya. Caranya kita pakai nalar. Caranya gimana? Tadi kan ini masih ada 100 yang belum terpenuhin ya, belum terpenuhin 100. Jadi cara ngitungnya 275 dikurangin 100 dikurangin 25, jadi masih ada 150. 150 taruh di mana ya? Nah, cara ngitungnya gimana nih? Karena di bawah di sini ada permintaannya 300, jadi di sini 150, di 150. Ya, 25 tambah 100 tambah 150, 275. 175 tambah 25, 200. Strip tambah 100, 100. Strip tambah 150, 150. Jadi semuanya sesuai. Sekarang tinggal kita kaliin kotak yang ada isinya dengan X-nya. Jadi perhitungannya seperti ini. Ingat lagi karena ini initial solution, jadi bukan merupakan jawaban, hanya harus dilanjutkan ke solusi akhir. Kita pilih salah satu metode, bisa stepping stone atau metode modi ya. Nanti kita lanjutin di video selanjutnya ya. Cara ngitungnya sama kayak yang kita ngitung yang NCBR, jadi
150 kali 10 175 kali 7 yang ada di kotaknya aja yang diisiin dikaliin. Kalau yang strip nggak usah dikali. Nanti kita jumlahin semua total biayanya ketemunya berapa. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.